Selamat datang Stepa Hebat, selamat bertemu, selamat bergabung kembali dalam program Kejar Prestasi. Kelas belajar untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, kali ini kita akan belajar bersama lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita dalam kesempatan ini tidak belajar sendiri, tapi ada narasumber yang akan membantu kita dalam belajar bahasa Indonesia. Siapakah beliau? Selamat datang Ibu. Selamat datang Bu Reni, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Reni. Puji Tuhan, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya Bu. Amin. Iya, dan anak-anak kita Stepa Hebat selalu dalam lindungan Tuhan juga, sehingga kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Ibu, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, temanya apa ya Bu? Identifikasi unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke. Mungkin begini Bu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau Ibu memperkenalkan diri dulu, sehingga anak-anak yang sudah kenal semakin kenal lagi, dan yang belum kenal mungkin dengan perkenalan ini kita akan lebih kenal lagi. Monggo silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Reni. Perkenalkan, nama saya Nepi Purnamawati, mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP 4 Madiun. Ibu Nepi Purnamawati, ya Bu ya? Iya. Iya, nama yang luar biasa sekali. Baik Ibu, hari ini kita akan mempelajari dalam kejar prestasi. Kita akan belajar materi apa Bu materinya tadi? Identifikasi unsur buku fiksi dan non-fiksi kelas 7 semester 2 Bu Reni. Oke, jadi Iya. panjang sekali temanya, yaitu identifikasi unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Begitu ya Bu? Iya Bu Reni. Iya, terima kasih. Kita nanti akan belajar bersama. Stepa Hebat, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber kita, yaitu Ibu Nepi Purnamawati SPD. Beliau adalah pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Stepa Hebat, kita mulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, tolong persiapkan kertasnya atau bukunya, pensilnya atau pulpennya untuk mencatat hal-hal yang perlu kalian catat, sehingga nanti bisa kalian gunakan untuk belajar yang lebih lagi. Oke, kita mulai. Monggo Ibu, dimulai belajarnya. Iya, terima kasih Bu Reni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tetap semangat ya, salam sehat. Kita hari ini akan belajar materi semester 2 kelas 7, yaitu identifikasi unsur buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu? Yang pertama, kita akan membahas kompetensi dasar, menemukan unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama pengertian buku fiksi dan non-fiksi, dan yang kedua ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, dan yang ketiga unsur buku fiksi, dan keempat unsur buku non-fiksi. Selanjutnya pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat khayalan atau imajinasi dari pengarang. Isi buku fiksi murni imajinasi pengarang tanpa harus ada kaitannya dengan kejadian nyata. Contohnya buku fiksi yaitu kumpulan cerpen atau cerita pendek, kumpulan fabel, kumpulan dongeng, kumpulan drama. Itu adalah contoh-contoh buku fiksi. Selanjutnya kita akan membahas
buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi atau paparan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun populer. Buku non-fiksi membahas tentang yang benar adanya. Salah satu contoh atau beberapa contoh buku non-fiksi diantaranya ensiklopedia, biografi, buku pelajaran, kamus, buku sejarah, laporan, buku sains, buku filsafat, buku psikologi, dan banyak yang lainnya. Itu adalah beberapa contoh buku non-fiksi. Maaf Ibu, kalau boleh menyela ini ya. Iya. Kalau saya misalnya membaca buku novel misalnya, buku novel itu kan ada dari buku yang tebal, ada yang tipis dan sebagainya. Berarti kalau saya membaca novel itu masuk yang mana Ibu? Iya, kalau buku novel itu termasuk buku fiksi, Bu Reni, karena di situ ada imajinasi atau khayalan dari pengarang. Jadi di situ pengarang itu menuangkan istilahnya khayalan yang ada di benaknya untuk dituangkan ke buku. Iya, Berarti benar, itu Bu Reni. fiksi ya Bu namanya? Iya, fiksi, ide dari pengarang ya. Kalau misalnya ini Bu, novelnya itu kayak istilahnya pengalaman pribadi kemudian dituangkan ke dalam buku, itu masih fiksi atau non fiksi Bu? Kalau semua keseluruhannya itu adalah pengalaman pribadi dari pengarang, itu termasuk buku non fiksi. Tapi biasanya kalau novel itu mesti ada bumbu-bumbu yang Iya, biar benar. lebih menarik Ada, begitu. iya, ada yang biar menarik. Jadi kalau itu termasuk buku fiksi kalau misalkan ada tambahannya. Cuma kalau misalkan kayak biografinya benar-benar murni tidak ada tambahannya, itu termasuk buku non fiksi. Oh begitu, itu bedanya di situ ya Bu? Iya, Bu Iya, Reni. iya. Monggo dilanjut Ibu, ini saya nyela-nyela aja ini. Iya, nggak apa-apa Bu Reni. Iya, silakan dilanjut Ibu. Iya, untuk selanjutnya ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Ciri-ciri buku fiksi: A. Isi buku berdasarkan imajinasi pengarang, daya khayal pengarang, ide pengarang. Yang B. Menggunakan bahasa dan majas. Yang C. Menggunakan kata kias yang bersifat konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. Yang A, isi buku berupa ide baru atau penyempurnaan ide yang sudah ada. B, isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Dan yang C, menggunakan gaya bahasa yang formal dengan kata baku. D, menggunakan kata yang bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya. E, berbentuk tulisan ilmiah populer. Itu ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi ada 4, yaitu yang A, bagian sampul buku. Kita bisa melihat di situ, di bagian sampul kita bisa melihat desain bukunya, warna bukunya, pengarangnya. Yang B, rincian subbab. Dan C, judul subbab. Terakhir, isi buku atau cerita. Yang kedua, bagian isi atau cerita dibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita akan membahas terlebih dahulu unsur intrinsik cerita seperti pembelajaran yang sebelumnya di teks cerita fantasi. Ada tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema, apa itu tema anak-anak? Tema adalah ide cerita.
Alur, alur itu jalan cerita. Alur dibagi menjadi 3. Apa saja anak-anak? Kalian tentu masih ingat kan waktu di cerita teks fantasi kan unsur-unsur intrinsiknya sama. Alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu menceritakan masa kini dan yang akan datang. Kalau alur mundur menceritakan masa kini dan masa lalu atau masa lampau. Dan yang ketiga, alur campuran. Alur campuran menceritakan masa kini dan masa lampau. Boleh bertanya Ibu? Iya, Bu Reni. Iya, berarti ini menyangkut alur dari isi buku ya Bu ya? Iya, benar. Berarti di situ kalau tadi ada 3 alur, itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Begitu. Iya. Kalau maju tadi sudah jelas, jadi dari yang mungkin paling awal sampai paling akhir. Kalau mundur berarti mundur begitu ya Bu? Iya, Kalau menceritakan masa lalu Bu Reni. iya, nah ini kalau yang campuran ini mungkin kok saya masih bingung. Kalau campuran berarti harus maju dulu atau mundur dulu atau mundur dulu maju atau bagaimana Ibu? Mungkin saya kayaknya ini masih asing. Mungkin Ibu bisa menjelaskan ke saya atau mungkin ada Stepa Hebat yang mungkin juga bertanya seperti apa yang ada di benak saya. Mohon dijelaskan Ibu sehingga saya lebih tahu lebih jelas lagi. Iya Bu Reni, terima kasih. Kalau alur campuran itu bisa di paragraf pertama atau di paragraf kedua atau ketiga. Yang penting di dalam suatu cerita itu ada kaitannya dengan masa lalunya dan masa kininya. Berarti di situ sesukanya dari pengarang ya, mau dibawa ke depan dulu atau mundur atau bagaimana itu tergantung pada ide dari pengarang ya, sendiri. Benar Bu Reni, tergantung ide pengarang. Yang terpenting dalam suatu cerita tersebut ada alur maju dan campurannya. Berarti lebih bebas untuk ekspresi begitu ya Bu? Iya Bu Reni, benar. Monggo dilanjut. Itu tadi alur, sekarang latar. Latar itu ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempat misalkan di sekolah, di lapangan, di ruang guru, atau di kantor. Latar waktu ada pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Tokoh itu orang pemain dalam cerita. Kalau penokohan, watak orang dalam cerita. Penokohan ada 3, yaitu ada protagonis, watak yang baik, antagonis, watak yang jahat, dan tritagonis, ada keduanya, ada kadang baik dan kadang jahat. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ada berapa anak-anak? Sudut pandang ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua apa ketiga? Iya, sudut pandang orang ketiga. Orang kedua itu enggak ada. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu dibagi lagi menjadi 2. Sudut pandang orang yang pertama ke 1 dan sudut pandang orang pertama kedua. Artinya gini, sudut pandang orang pertama yang pertama itu misalkan aku, saya, dan sudut pandang orang pertama yang kedua itu ibu saya, misalkan seperti itu. Dan sudut pandang orang ketiga itu dia atau nama orang. Selanjutnya amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Selanjutnya unsur ekstrinsik secara tidak langsung juga mempengaruhi cerita pada buku fiksi. Unsur ekstrinsik teks cerita yang pertama latar belakang pengarang. Apa itu latar belakang pengarang?
faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi karya sastra yang diciptakannya. Misalkan riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis pengarang, aliran sastra yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai disajikan secara tersirat dalam buku fiksi. Nilai tersebut diketahui dari tindakan dan perkataan tokoh. Selanjutnya, berikut ini nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerita. Nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan attitude atau budi pekerti. Kalau nilai moral berkaitan dengan attitude dan budi pekerti. Nilai religius, siapa yang tahu? Nilai religius tentu berkaitan dengan manusia dan Allah. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Dan nilai kepahlawanan berkaitan dengan perjuangan. Nilai sosial berkaitan dengan tata pergaulan di dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, nilai politik berkaitan dengan pemerintahan dalam suatu politik. Selanjutnya, unsur buku non-fiksi. A. Sampul, seperti yang kita ketahui, sampul misalnya kita bisa melihat desainnya, kita bisa melihat warnanya, pengarangnya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kata pengantar, kata pengantar kita sudah banyak yang tahu, berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Selanjutnya, daftar isi. Daftar isi berisi petunjuk tentang isi buku beserta halamannya. Dengan daftar isi itu memudahkan kita untuk mencari apa yang kita inginkan di dalam buku tersebut. Dan pendahuluan berisi informasi singkat mengenai isi buku secara umum. Itu di dalam pendahuluan. Selanjutnya isi buku. Isi buku tentu bagian inti dari buku tersebut. Dan penutup atau simpulan berisi intisari dari buku. Namun ada beberapa buku non-fiksi yang tidak ada penutup atau simpulannya. Dan glosarium mungkin ada agak asing ya, atau ada juga yang biasa mendengar. Glosarium berisi daftar kata atau istilah yang disusun secara alfabet. Selanjutnya, lampiran. Lampiran berisi petunjuk tentang isi buku beserta halamannya. Dan daftar pustaka berisi acuan atau referensi dari buku tersebut, penyusunan buku. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu indeks. Indeks daftar kata kunci dan halaman dalam buku. Ibu boleh bertanya lagi, Ibu? Iya, Bu Reni, silakan. Berarti di situ kalau kita ingin menulis ya, Bu ya, apakah itu fiksi atau non fiksi, berarti kita harus menentukan dulu ya, Bu, sebelum menulis lebih lanjut. Kita harus bisa menentukan mana yang akan saya tulis, apakah saya mau menulis fiksi atau non fiksi, begitu ya, Bu? Iya, benar, kita harus menentukan buku fiksi atau non fiksi. Kalau misalkan kita menulis non fiksi itu tentang kejadian nyata, benar-benar nyata. Tapi kalau kita menulis fiksi itu adalah hayalan, jadi kita berhayal, ada ditambahi
tentang imajinasi kita, ide-ide kita. Dan kita nanti kalau misalnya akan menulis non-fiksi, berarti saya harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di situ ya Bu. Sekian unsur itu harus ada semua ya Bu ya? Iya Bu Reni, diusahakan ada semua unsur-unsurnya. Jadi mulai dari sampulnya, judul buku, kata pengantar, sampai daftar isi, pendahuluan. Setelah pendahuluan tadi apa Bu? Kok saya lupa? Pendahuluan isi buku, Oh iya. inti dari buku. Isi buku, kemudian simpulan, glosarium, kemudian lampiran, daftar pustaka dan indeks itu semua harus kita siapkan ya Bu, sehingga karya kita atau tulisan kita nanti bisa disebut sebagai non-fiksi, begitu ya Bu? Iya Bu Reni, seperti kita membuat skripsi kurang lebihnya. Kan Iya. kalau skripsi kan ada semua ya Bu Reni, tentang sampul buku, kata pengantar, daftar, pendahuluan. Dan itu karena apa, penelitian, maka itu benar-benar ada, sehingga itu kalau tadi penyanyi ngendika skripsi atau karya tulis itu memang harus termasuk dalam non-fiksi begitu. Iya Bu Reni, soal kan ada data-data dan bukti akuratnya. Iya, sementara kalau untuk fiksi mungkin lebih bebas ya Bu ya. Iya, lebih bebas dan ide kita berhayal juga Bu Reni di situ. Iya. Jadi kalau misalnya kalau anak-anak itu di komik itu kan juga hayalan ya Bu, seperti apa kayak Naruto dan sebagainya. Itu kalau dulu apa judul-judul dulu, kalau sekarang saya kurang begitu paham. Itu juga termasuk fiksi ya Bu? Iya Bu Kalau Reni, itu komik. termasuk fiksi. Seperti Harry Potter Bu Reni, di situ kan banyak cerita magisnya ya. Itu juga termasuk fiksi. Iya. Soalnya khayalan tidak terjadi benar-benar di dunia nyata. Begitu Bu Reni. Iya. Berarti di sini Bu, kalau kita mau menyusun, tentunya anak-anak pun bisa ya menyusun Bu ya? Iya Bu Reni, bisa. Soalnya kan anak-anak kadang juga mempunyai imajinasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi. Wah, ini berarti kita harus kasih kesempatan ini Bu buat Stepa hebat kita untuk belajar menulis di rumah. Jadi mungkin ada waktu luang yang bisa dipakai untuk menulis. Anak-anak dengan memperhatikan penjelasan dari Ibu tadi, berarti dia akan bisa mencoba untuk belajar menulis. Mungkin yang sudah pandai bisa melanjutkan, bisa mengekspresikan ide-idenya, dan yang belum bisa belajar. Begitu ya Bu? Iya Bu Reni, ide-ide kreatifnya untuk menulis buku fiksi ya Bu Reni ya. Iya. Mungkin kalau fiksi karena itu lebih luas, lebih leluasa, nggak perlu data formal, nggak perlu, dan penulisannya pun nggak perlu kata-kata formal dengan bahasa kita, dengan gaya kita. Itu jadi bisa dengan leluasa dituangkan ke dalam tulisan, sehingga apabila kita nanti hobi tulisannya atau hobi menulisnya bisa berlanjut, wah kita pasti bisa jadi pengarang, begitu ya Bu? Iya Bu Reni. Itu Bu Reni berhayal ini Bu. Iya, kita bisa mempunyai buku ya Bu Reni ya. Iya, jadi dari menghayal mungkin nanti benar-benar bisa diwujudkan menjadi seorang pengarang yang handal. Dan tentu saja untuk menjadi yang handal itu perlu latihan dulu. Iya, perlu proses Bu Reni. Iya. Jadi setuju ya Bu kalau saya bicara untuk menjadi pengarang yang handal, kita harus memulai dari sekarang, belajar dan terus belajar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Setuju nggak Bu? Iya, setuju Bu Reni, setuju banget. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya slide-nya masih ada lagi ya Bu ya? Iya Bu Reni. Iya, silakan dilanjut. Yang terakhir. Iya, silakan dilanjut Ibu. Iya. Terima kasih, demikian pembelajaran dari saya mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa terapkan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.
Demikian Bu Reni, terima kasih. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, sebelum ditutup tadi memang penjenengan sudah menutup pelajarannya, tapi kita bincang-bincang sedikit bisa ya Bu ya? Oh iya, iya Bu Reni. Terima kasih, materinya tadi sudah disampaikan dengan jelas sehingga yang awalnya saya belum bisa membedakan atau saya belum tahu bedanya fiksi dan non fiksi, akhirnya saya tahu. Dan mungkin step hebat kita yang awalnya mungkin bingung apa itu fiksi dan apa itu non fiksi, kayaknya dengan penjelasan penjenengan sudah jelas. Kita kembali ke di luar itu Bu, apa tadi Ibu sudah memesankan untuk kayaknya apa ya, jaga kesehatan kita ya Bu. Tadi pesan Ibu yang sebelum ditutup tadi, yaitu menjaga, bagaimana cara menjaga kita agar kita terhindar dari pandemi COVID, begitu ya Bu ya? Iya benar Bu Reni. Iya. Agar kita terhindar dari pandemi COVID, supaya kita cepat tatap muka ya Bu Reni. Iya. Setuju nggih Bu Reni? Iya, setuju sekali. Saya pun sebenarnya sudah kangen juga dengan anak-anak yang yang awalnya kita bisa bercanda, dengan kita bisa tatap muka. Dengan pandemi ini kita akhirnya tidak bisa tatap muka, tapi kita berharap ya Bu, dengan tadi penjenengan sudah pesankan, semoga anak-anak mau menuruti. Jadi sebenarnya ini tidak asing bagi kita Ibu. Sebenarnya ini di media sosial juga sudah ada, di pesan-pesan dari guru yang lain juga sudah ada. Harapan kita anak-anak tidak lupa dengan Bu, kebiasaan yang harus tetap dijaga, yaitu apa Bu tadi? Ada berapa tadi Bu? Iya Bu Reni, 5M. Iya, mohon menjaga diulang jarak, Ibu. Ya, jaga mencuci jarak, tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iya, berarti kalau bisa, kalau tidak terpaksa kita nggak usah pergi-pergi dulu ya Bu. Iya, di rumah saja ya Bu Reni. Sementara di rumah sambil dulu. menulis mungkin buku fiksi. Iya, jadi waktu luang kita yang kita jangan pergi-pergi dulu tadi bisa diisi dengan menulis, begitu ya Bu. Iya benar Dan Bu Reni. tentu saja kalau kita harus bertemu, jaga jaraknya ya Bu. Sehingga dengan menjaga jarak harapannya kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Kemudian sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kalau perlu juga pakai hand sanitizer, begitu ya Bu. Iya benar Bu Reni. Ini satu yang tidak boleh lupa, kalau kita menggunakan hand sanitizer jangan kita Bu, campur-campur atau pinjem dan sebagainya. Kalau bisa mungkin hand sanitizer yang kita gunakan mungkin khusus kalau kita mungkin kalau punya kakak ya biar dipakai kakak, sehingga tidak tangan kita tidak terkontaminasi. Iya, begitu Bu begitu. Reni. Sehingga mungkin kesehatan kita akan lebih terjaga lagi. Iya, Kayaknya benar. begitu ya Bu. Iya benar. Ada satu yang saya lupa, apa ya Bu tadi? Menghindari kerumunan. Iya. Jadi sementara ini untuk kerumunan mungkin bertemu dengan beberapa orang boleh ya Bu, tapi jangan banyak orang dulu. Jadi kerumunan yang yang tidak perlu sebaiknya tidak kita laksanakan dulu. Untuk apa? Agar kita juga diri kita tetap terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kayaknya satu deh Bu yang kita tidak boleh lupa, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Iya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, harapan kita, imun kita akan tetap terjaga. Begitu ya Bu? Iya benar Bu Reni. Jadi Tetap menjaga pembiasaan imun. itu kalau bisa tidak sampai lupa, begitu. Ya jangan Iya. sampai lupa, Iya. supaya pandemi ini segera berlalu ya Bu Reni. Oh, doa kita ya Bu berarti. Iya. Kita jangan lupa berdoa pada Tuhan, semoga Tuhan segera mengangkat
menghilangkan menghilangkan sehingga kita pandemi. terlepas dari pandemi yang sekarang ini lagi menjangkit di daerah kita, yang tentu saja tidak hanya di daerah kita, di negara yang lain pun juga sama seperti kita. Baik Ibu, saya rasa itu yang perlu kita sampaikan demi kehebatan STEPA kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Dan tentu saja jangan kapok untuk mendampingi kita belajar ya Bu. Iya Bu. Iya, di lain kesempatan saya berharap Ibu tetap berkenan mau mendampingi, membantu anak-anak kita untuk belajar. Sekali Iya, lagi pasti. terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Iya sama-sama Bu Reni, terima kasih kesempatannya. Iya, STEPA hebat, itu tadi yang sudah kita pelajari dengan Ibu Nepi Purnamawati SPD dalam mempelajari unsur fiksi dan non fiksi. Semoga apa yang kita pelajari tadi akan menambah wawasan kita dan akan menginspirasi kalian untuk mencoba menulis bagi yang belum menulis, dan bagi yang sudah menulis mengembangkan diri lagi sehingga potensi yang ada pada diri kita bisa tergali dan akan bermanfaat bagi kita. STEPA hebat, kita akhiri belajar kita kali ini. Jangan lupa tadi yang sudah dipesankan oleh narasumber kita untuk menjaga kesehatan kita dan juga menjaga diri kita agar terbebas dari pandemi. Oke STEPA hebat, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam kejar prestasi yang lain. Selamat bertemu di lain kesempatan.